Mbak Ririn. Ya. Tadi Halo. yang udah belajar banget ya, udah belajar banyak Dapat tadi ilmu Dita ya, ya, dapat ilmu dapat ya, ilmu baru nih ya. dapat ilmu baru. Tapi kita lanjutkan lagi. Tapi pasti Dita penasaran kan? Iya dong. Tadi untuk mengajukan kredit tuh Nah, syaratnya apa syaratnya aja? Tadi apa udah aja? disinggung sih, Iya. tapi mungkin lebih lengkapnya mungkin Mbak Ririn kali ya. Nah, Iya. silakan. Untuk detailnya nih ya, Iya. kalau untuk persyaratan Syaratnya. itu data pribadi itu KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, listrik, PBB. Oke. Terus data usaha, kalau misalnya Ada usaha. iya ada usaha itu legalitas ya, biasanya SIUP TDP, NPWP. Kalau karyawan berarti slip gaji, sama data keuangan 3 bulan terakhir. Kemudian yang terakhir data jaminan itu aja. Data jaminan tuh gimana maksudnya? Maksudnya kalau untuk kendaraan berarti Oh, STNK-nya sama fotokopi BPKB, untuk sertifikat, fotokopi sertifikatnya. Oke, nah tadi kan misalnya nih saya bawa KTP, pokoknya semua syaratnya saya bawa gitu ya. Nah tapi kan saya juga mau tahu nih, misalnya Sobat Metro juga mau tahu apa sih misalnya keunggulan kredit di BPR-NCP ini, supaya kan kita juga sama-sama yakin juga ya, maksudnya Betul. sama-sama tahu juga apa sih sebenarnya keunggulan dan kenapa saya harus buka kredit di sini gitu. Ya, jadi buat Mbak Dita nih, memang di luaran juga kita kan banyak ya produk sejenis Iya. dan sebagainya. Tapi kalau di NCP itu pertama salah satunya tadi yang Bu Nelly bilang nih, kita untuk pilihan produk banyak. Ya. Dari jaminan, lalu untuk dari kebutuhan juga kita ada yang jangka pendek itu 3 bulan, mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan itu bayar bunga aja namanya. Lalu untuk administrasi juga tadi kan ringan ya, mulai dari 80.000 untuk motor gitu. Jadi nggak begitu mahal betul. gitu ya. Untuk jangka waktu juga kita ada yang pilihan jangka panjang sampai 5 tahun. Oke. Gitu. Jadi pokoknya nanti Mbak Dita kebutuhannya apa, terus untuk misalnya kayak tadi pembelian mobil kita juga kan bisa cover ya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya jangka pendek juga kita ada, untuk jangka panjangnya juga ada gitu. Kira-kira kalau misalnya nih saya mengajukan, itu butuh waktunya lama nggak sih untuk prosesnya? Misalnya saya mengajukan, apa langsung saat itu juga bisa langsung di-approve, atau misalnya nanti tunggu lagi berapa lama atau gimana tuh? Iya, kita kalau untuk pengajuan itu memang ada proses. Tapi kalau untuk gambaran kurang lebih untuk BPKB 2 hari itu sudah ada kabar ya biasanya. Itu kalau untuk sertifikat memang agak ada waktu, itu kita biasanya kisaran 7 hari ya, sampai 14 hari, karena kan memang harus ada pengecekan juga kalau untuk betul. Jadi kalau misalnya nih saya mengajukan apa ya, misalnya Sobat Metro biar tahu apa sih yang paling cepat prosesnya mengajukan BPKB ya? Itu tadi sekitar maksimal 2 hari 2 sudah ada harian kabar, ya? betul, dari data berkas masuk ya, itu nanti dari kan kita proses. dihubungi nanti Betul, ya gitu ya. nanti kan ada prosesnya, setelah itu baru keluar hasil gitu. Tapi ada juga ya misalnya apa sih yang membuat selain syarat yang tidak terpenuhi ya, maksudnya apa yang membuat jadinya tuh dipending, bisa dipending sih, atau misalkan nggak diterima tuh langsung ditolak, gimana tuh Mbak? Iya, jadi kalau untuk hasil pengajuan tadi itu kan mungkin ada 3 kemungkinan. Yang pertama disetujui sesuai dengan pengajuan nasabah. Yang kedua tuh disetujui tapi dengan syarat. Ada syarat betul. gitu ya, misalnya dituruni. Bisa betul, plafon diturun atau jangka waktu digeser gitu kan. Lalu yang ketiga ditolak, kurang lebih begitu. Tapi ya semakin lengkap semakin baik. Gitu. Aja. Tapi Dan kalau semakin cepat nih proses hasilnya. Betul. Tapi kalau misalnya sekali, biasanya kan udah pengajuan nih, sekali ditolak, nanti ke depannya misalnya lain waktu lagi saya datang lagi, itu masih bisa, atau memang karena yang pertama ditolak ya udah jadinya nasabah ini nggak bisa lagi gitu, atau gimana? Atau hanya karena hal-hal itu aja, yang pengajuan saat itu aja saya ditolak misalnya? Sebetulnya sih itu nanti kita harus lihat berkas sih Mbak. Oh gitu nanti kan ya. Kalau untuk ditolak juga nanti dari sisi apanya dulu. Ada alasannya dulu. Betul. Ya apa? Oke. Jadi jangan takut dulu ya. Ya. Pokoknya Udah percaya aja. ketakutan dulu. Pokoknya datang dulu langsung ya. Jadi gitu. ditolak itu bukan berarti tidak memenuhi persyaratan, tetapi mungkin artinya bukan memenuhi persyaratan secara A-nya atau B-nya. Jadi banyak memang analisa pemberian kreditnya itu seperti apa gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan persyaratan yang harus full lengkap, tapi mungkin ada hal-hal lain yang memang belum
memenuhi gitu. Tapi mungkin kan bisa berubah, Ya. waktu pun berubah mungkin. Jadi kalau untuk pengajuan kembali dicoba lagi Bisa ya. bisa aja. Jadi memang enaknya sih dikonsultasikan. Gitu. Lebih baik langsung datang langsung begitu ya untuk Nanti. bertanya untuk semuanya. Nah, tapi kan kemudian juga kemudian ada pertanyaan nih. Tadi kan ada istilahnya menghimpun dana yang untuk dibagikan untuk kredit ini. Ini menghimpun dana tuh apakah kita bisa menabung atau ada deposito atau gimana nih di BPR NCP? Jadi kan kalau tadi nih sama Bu Ririn atau sama saya juga udah dijelaskan atau sedikit tentang kredit, banyak tentang kredit nih. Tapi misalkan nih Mbak Dita mau liburan tapi kayaknya dananya masih kurang deh, mendingan disimpan dulu deh, kan bisa aja. Jadi di BPR NCP juga punya produk untuk menghimpun dananya, yaitu ada tabungan dan juga ada deposito. Nah, kalau untuk tabungan pasti nanya nih keunggulannya apa nih? Saya udah nanya dan jawab sendiri nih. Itu tadi mau saya tanya, ulangi lagi ya, gimana keunggulannya? Jadi kalau untuk tabungan di BPR NCP itu kita ada namanya tabungan prestasi. Tabungan prestasi di kita itu jadi kelebihannya itu tidak ada biaya administrasi. Jadi nabung tuh aman karena kita selain diawasi OJK juga dijamin oleh LPS, ada lembaga penjamin simpanan. Jadi jangan khawatir dananya aman disimpan di kita. Jadi kalau untuk tabungan prestasi itu bunganya cukup menarik sampai 6% per tahunnya, kemudian tidak ada biaya administrasi. Untuk tabungan atau saldo awalnya pun hanya 100.000 sudah bisa menabung. Dan untuk tabungan selanjutnya atau simpanan selanjutnya itu minimal di 25.000 udah bisa nyimpen uang, gitu ya. udah Jadi bisa nabung-nabung di kita. Nggak perlu yang nominalnya Besar. Betul. Jadi kalau untuk tabungan prestasi cocok kalau untuk memang yang mau kumpulin dana nih biar nggak gampang diambil, nah juga nggak dipotong administrasi. Tabungan prestasi sangat cocok untuk sobat maestro semuanya. Kemudian kalau untuk persyaratannya hanya mencantumkan atau membawa KTP asli saja ke kita. Jadi KTP asli nanti kita isi form sama di copy KTP-nya, cukup itu aja. Kalau persyaratannya. Tapi kalau misalnya nih tabungan prestasi ini termasuk yang misalnya saya bisa tarik kapanpun atau memang ada jangka waktu? Bisa ya? Iya, tetap bisa ditarik. Jadi misalkan sewaktu-waktu butuh dana nih mendesak bisa diambil. Jadi enggak dikunci atau di-lock. Enggak dikunci. Jadi misalkan Mbak Dita butuh nih di tengah-tengah nih mau diambil bisa aja. Gitu. Tapi ini diambilnya cara pengambilan misalnya apa saya harus datang ke bank atau misalkan memang ada mesin dari ATM sendiri itu dikasih fasilitas seperti itu atau Jadi, gimana? Kalau untuk saat ini memang BPR hanya untuk yang datang langsung. Kalau untuk tarik dana tabungannya. Jadi untuk tarik ATM itu kita belum ada memang. Jadi memang cocok kalau misalkan memang yang mau benar-benar mau nabung itu menolong juga kan. Dan yang pasti nggak ada biaya administrasi itu yang rasanya kenapa sih perasaan kita masih punya 10.000 kenapa kurang? Jadi ya sih sebenarnya. Udah cuma 10.000 katanya kayak gitu. Hilang lagi yang gitu lagi. Iya. Satu lagi nih, jadi selain ada tabungan, kita juga ada deposito. Kalau deposito itu kan berjangka. Kalau untuk tabungan tadi bisa diambil kapan saja. Jadi kalau untuk deposito itu jangka waktunya ada dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun. Tentu bunganya sangat menarik dan sangat variatif bunganya juga, disesuaikan dengan jangka waktunya dan nominal biasanya. Kalau untuk yang tadi tabungan prestasi itu saldo awalnya hanya 100.000, tapi kalau untuk deposito nih simpanannya minimal di 1 juta sudah bisa deposito di kita. Syaratnya sama, hanya bawa KTP aja ke kantor, kemudian isi formulir juga, itu aja.
Oke, jadi kalau misalkan mau nyimpen cuma sebulan misalnya Mhm. si sejuta ini, tapi pastinya dengan jangka waktu dengan bunga juga pasti lebih lama, lebih besar ya. Jadi untuk kalau untuk bunganya. deposito itu kita Mm-mm. ada untuk bunganya itu juga bisa di ARO atau automatic roll over. Mm-mm. Jadi misalkan 1 bulan nih bunganya dimasukin lagi ke pokoknya, dimasukin lagi ke pokoknya. Jadi langsung ditambahkan ke saldo depositonya. Itu namanya automatic roll over. Oh. Jadi selain misalkan bunganya mau diambil tunai, Mm-mm. eh, bisa juga di ARO atau di automatic roll over. Tapi kalau untuk yang ARO ini khusus untuk yang jangka waktu 1 bulan. Gitu. Wow. Kalau Udah paham satu ya lagi, jadi ya. satu lagi Syam nih. Nah. Kalau misalnya saya pertama ngambilnya yang 6 bulan, Mhm. tapi belum nyampe 6 bulan tuh saya udah harus tarik misalnya saya karena saya butuh banget. Itu biasanya ada pemotongan atau seperti apa? Nah, Kira-kira, kalau untuk mm-mm. deposito, Kalau itu deposito. pasti ada penalti. Iya. Sama seperti di tempat lain juga kalau untuk deposito kalau dicairkan sebelum habis atau jangka waktunya Ada itu ya? pasti ada penaltinya. Gitu. Jadi memang harus benar-benar nih Sobat Maestro kalau mau nabung, ini kita dipaksa menabung ya supaya menyimpan dana. Jangan gatel tangannya pengen ngambil terus. Jangan gatal nanti bolak-balik begitu ya. Sayang Iya. banget itu kalau misalnya seperti itu. Ini tapi ngobrol-ngobrol mudah-mudahan Sobat Maestro juga benar-benar mengambil manfaatnya betul. ya dari perbincangan kita di kesempatan siang hari ini bersama BPR NCP nih. Dita masih ada yang mau ditanyain soalnya ini kelihatannya waktu sudah di ujung. Nah, cukup. Nanti kita di belakang aja. Oh, nanti saya datang aja. Nanti datang aja ya. Makanya, jadi kalau masih penasaran, makanya Iya, datang betul. kemana nih, Dit? Ada 2 cabang nih Sobat Maestro ya. Bisa datang ke BPR NCP. Untuk yang pertama ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 576 Bandung, atau juga cabang yang lainnya ada di Jalan AH Nasution 111 Ujung Berung Bandung. Ada juga mungkin kontak yang bisa dihubungi ya Mbak ya. Untuk yang di Ujung Berung ada di 022 637 00500, atau misalnya Jenderal Sudirman, Sobat Maestro bisa menghubungi di 022 60 00456 ya. Nah, jadi tinggal langsung mau telepon dulu. Kadang-kadang ada yang juga rasanya, aduh kalau datang bingung, nggak mau telepon dulu. Boleh. Boleh. Bukan nggak boleh ya Mbak Nelly? Boleh. Ya, boleh banget, boleh Boleh. banget. Jadi nanti nggak mau, saya pengennya ketemu sama Mbak Nelly, atau maunya saya mau ketemunya sama Mbak Ririn yang biasa didengar, yang udah waktu itu Mbak Nelly Iya. ngomongnya gitu, katanya gitu kan. Boleh banget ya. Boleh Jadi banget. langsung ke sana. Jangan lupa nomor teleponnya di 637000500 atau di 6.456 itu untuk yang cabang Ujung Berung. Ya. Begitu. Sudirman. Ini yang Sudirman, kebalik Iya. ya saya. Nah, ini terus nanti kalau ketemu Mbak Nelly yang di mana Mbak? Ya. Kalau untuk saya yang di Sudirman. Sudirman. Sama Mbak Ririn juga ya? Ririn. Di Sama. Sudirman. Sudirman. Jadi kalau mau ketemu ke sana. Baik, Jadi terima nanti kasih. jangan kaget ya tiba-tiba ada. Tapi pelayanan antara Sudirman dan sama Ujung Berung sama. Iya. Cuman kan ada yang penasaran kali kan, pengen Oh, lihat ketemunya sama Mbak Nelly sama Mbak Ririn Iya, gitu kan. Boleh. Baik, terima kasih banyak Iya, sekali terima lagi kasih, untuk Mbak Mbak Nelly. Ririn, Mbak Nelly juga yang sudah berbagi bersama kita. Iya. Udah lumayan banget ya, Dit ya. Udah dapat tambah pintar pencerahan. ya. Aduh. Mudah-mudahan itu juga yang dirasakan oleh Sobat Iya, Maestro. Jangan kemana-mana, tetap bersama Iya. kami tentunya. Kita masih sama-sama di Maestro After Lunch Cafe. Selewat ini masih menu-menu yang Anda pesankan bisa Anda nikmati.